Ada yang mau kabur, kabur aja. Kau kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Saya loyal 1000% kepada partai saya. Tapi sebagai pembantu presiden, saya bekerja seperti biasa. Maka untuk beberapa hal tertentu, saya harus menarik diri. Jakarta sudah selesai. Dia sudah menjadi daerah khusus Jakarta. Pada saat yang bersamaan, IKN itu belum mendapatkan Kepres. Sebenarnya ibu kota negara kita di mana? Pemerintahan tetap sebagian besar berjalan di Jakarta. Sebenarnya close harus pindah gitu. Dan itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Sehingga takes time, perlu waktu. Bukan hanya 5-10, mungkin 10-15 tahun. Saya yakin saya berani mengambil keputusan yang tidak populer. Lihat aja, saya nggak kalah sama Ahok. Kesungguhan untuk memutuskan dan keberanian untuk itu. Mungkin kalau dalam hal senyum smartnya saya kayak Mas Anies ya. Sudah lama kita mendengarkan, kalau you nggak mendapatkan dukungan dari konglomerat ini, kau akan repot. Penyebutan yang paling sering kita dengarkan itu adalah 9 naga. Selama kita mendapatkan jabatan, kita tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Siapapun pasti akan respect sama kita. Siapapun itu. Mau 9 naga, 10 naga, 11 naga, 12 naga, pasti nggak bisa juga mendikte. Saya tidak akan menawarkan program fisik, saya akan menawarkan sesuatu yang real. Kampung Bayam yang sensitif di JIS. Padahal sudah diputuskan. Maka peninggalan ini akan saya selesaikan menjadi prioritas utama. Biasanya yang terzolimi itu yang mendapatkan amanah. Anda merasa tersedih? Enggak. Enggak. Ya? Karena DBH, dana bagi hasilnya dipotong 15 triliun, anggaran kita, APBD kita menjadi 81 lebih. Dan saya sama sekali, Bung Akbar nggak pernah protes di permukaan. Kenapa? Saya malah melihat ini menjadi peluang Jakarta untuk membangun by ourselves. Meleverage Jakarta yang selama ini tidak dilakukan oleh pemerintahan yang ada di Jakarta. Salah satu kelebihannya Jakarta kan apa aja bisa dijual. Sekarang sepanjang Jalan Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, halte-haltenya kan sekarang sudah ada namanya. Nescafe, apa Uang semua itu? Uang semua. Oke. Berarti PAD-nya Jakarta naik dong meskipun dipotong? Naik. Karena sekarang sampai hari ini sebenarnya APBD kita sudah terpenuhi, revenue kita sudah terpenuhi. Mas Pram sadar nggak kemungkinan yang bisa terjadi dengan seluruh yang Anda capai di sini? Nggak ada orang yang mau pergi ke IKN nantinya. Kenapa? Tidak ada orang yang mau pergi ke IKN. Ya. Iya dong, kalau ngapain? Enggak, yang kan IKN menjadi ibu kota politik, tapi ibu kota pemerintahan, ibu kota budaya, ibu kota industri, ibu kota keuangan, mudah-mudahan tetap Jakarta. Saya nggak paham sih Mas, itu apa Jakarta ini masih ibu kota nggak sih? Masih. Ibu kota apa? Negara masih, officially masih. Kan sudah ada dulu presiden yang dulu kan? Ya, tapi kan perpresnya nggak ditandatangani sehingga peralihan belum terjadi. Tidak ditandatangani? Enggak. Tidak atau belum? Ya, belum. belum. Yang jelas waktu itu saya termasuk mempersiapkan perpres peralihannya, tapi sampai hari ini kan belum. Brandnya PDI Perjuangan itu kan sudah dibangun sejak lama dan berdarah-darah loh itu. Ya, Kuda Tuli 98 ya kan, dan segala macam berdarah-darah PDIP. Dan udah banyak orang yang meninggal karena membela itu kan perjuangan itu tadi. Nah, jangan sampai semua itu menjadi nothing, menjadi hilang karena ya kita harus gabung dengan pemerintahan sekarang, ya kan? Karena kita harus dapat jabatan supaya kita bisa makan, kan itu kan ngeri. Jadi naif Bang. Iya, ya contoh lah kayak dulu tuh gue selalu bilang gini nih Ref, hanya ada 2 partai ideologis di Indonesia. Satu PDI Perjuangan, yang kedua PKS. Ini harus kita akui. Ketika PKS gabung ke sana, gue bilang tinggal satu. Jangan sampai ini juga hilang. Gitu. Era Pilkada paling sensasional di Jakarta dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Kenapa saya bilang sensasional? Karena Jakarta adalah pusat perhatian nasional. Dan di Jakarta juga dipertontonkan secara nasional bagaimana PDI Perjuangan berjuang sendirian melawan seluruh partai yang berkoalisi dengan nama Kim Plus yang mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. PDI Perjuangan menang. Ini pertarungan David melawan Goliat. Sama dengan pertarungan rakyat kecil melawan kelompok penguasa yang dibackingi oleh pengusaha besar. Kemenangan Pramono Anung sebagai kader PDI Perjuangan pun disambut sorak-sorai oleh warga Jakarta yang lega. Terutama para janda yang merasa terhina karena ucapan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi kemenangan PDI Perjuangan di Jakarta, di Bali, dan beberapa daerah lainnya, ini rupanya memantik kemarahan luar biasa dari koalisi partai yang bernama Kim Plus ini. Mereka nggak puas karena merasa ada penghalang dalam mengangkangi kekuasaan yang sudah ada di dalam genggaman mereka, yaitu dari Partai Merah atau PDI Perjuangan.
Selama ini memang hanya PDI Perjuanganlah yang tidak mau bergabung di dalam Kimples dan ini berbahaya buat koalisi partai besar itu. Sejak ide presiden 3 periode, juga perpanjangan jabatan presiden yang diinisiasi oleh mantan Presiden Jokowi, hanya PDI Perjuanganlah yang menolak mentah-mentah sehingga partai itu akhirnya dikucilkan. Bahkan kabarnya memang mau dihancurkan supaya para penguasa bisa berkuasa tanpa ada yang menghalangi mereka. Ini nih, rakyat Indonesia harus berterima kasih kepada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang tidak pernah mau kompromi jika itu melanggar konstitusi. Langkah selanjutnya dari Kimples ini untuk bisa menguasai Republik adalah dengan menggaungkan ide bahwa kepala daerah ke depan tidak lagi harus dipilih oleh rakyat, tetapi oleh partai melalui parlemen daerah atau DPRD. Dengan menguasai parlemen, maka mereka juga akan menguasai negara. Karena cukup dengan suara mayoritas dari gabungan partai di Kimples saja, mereka sudah pasti akan menang. Dan kepala daerah yang mereka pilih nanti adalah boneka-boneka mereka. Seperti contohnya Ridwan Kamil dan pemimpin daerah dari Kimples lainnya. Dan jika pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini nanti terjadi, maka suara rakyatlah yang akan hilang, akan dikebiri. Sehingga mau nggak mau kita harus manut saja dengan kepala daerah pilihan mereka. Seburuk apapun sifat calon kepala daerah itu. Dan PDI Perjuangan pelan-pelan nanti akan tersingkir. Bahkan akan dipecah dari dalam lewat dualisme internal seperti yang pernah dilakukan ke Partai Demokrat dan PKB meski akhirnya gagal. Situasi ini seperti dejavu ya. Atau kembali ke masa Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun lamanya. Dulu itu sebelum era reformasi tahun 1998, semua kepala daerah dipilih oleh partai yang selalu berkuasa, yaitu Golkar. Rakyat nggak boleh memilih dan harus menerima saja pilihan mereka. Ketika nanti rakyat berhasil dibungkam, maka korupsi akan terjadi di mana-mana. Negara dikuasai oleh kroni dan keluarga mereka. Ketika rakyat semakin lemah, maka dimulailah penindasan dengan mengatasnamakan hukum. Sehingga terjadilah pelanggaran HAM di mana-mana, di seluruh daerah. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Darabi Channel ya. Luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana ya pidato Pramono Anung, Gubernur Jakarta ini sangat adem sekali ya. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menyejukkan hati kalau kita mendengarnya. Berbeda dengan pidatonya Presiden Prabowo Subianto teman-teman ya, yang viral ya dalam beberapa hari terakhir ini. Lantaran beliau pidato ya seperti ngorek-ngorek masa lalu. Indonesia gelap ya kan, Indonesia suram ya. Ya itu adalah hashtag yang kabur ayat dulu ya kan. Itu hashtag yang sudah lama sekali teman-teman. Bahkan masyarakat ya lupa ya dengan hashtag tersebut. Namun kok Pak Prabowo malah mengingatnya. Diungkit lagi kan jadi ramai lagi. Kan diungkit menjadi ramai lagi teman. Bahkan Pak Prabowo mengatakan ya yang menyebut Indonesia gelap ya dan sebagainya itu kabur aja ke Yaman teman-teman. Kata Prabowo, dan ini viral sekali. Bahkan ini dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan ya. Masa iya Anies disindir Pak Prabowo ya kan. Tapi terlepas dari itu, kalau kita melihat bagaimana Pramono Anung sosok pemimpin yang adem, yang menyejukkan, yang kalem, yang tidak mau terekspos ya, penuh dengan kesabaran teman-teman. Nah, itulah sosok pemimpin yang sangat luar biasa menurut saya, seperti Pak Pramono Anung, Gubernur Jakarta. Ini adalah beliau ini sangat-sangat dewasa sekali ya dalam menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin itu teman-teman tidak mudah ya. Banyak sekali tekanan, banyak sekali hambatan, banyak sekali tantangan yang sangat luar biasa. Apakah seorang pemimpin itu tetap bisa menahan diri, ya kan, tidak emosi, tidak meledak, itu tergantung orangnya ya kan. Tapi kalau kita lihat Pramono Anung ya, Gubernur Jakarta kali ini itu berbeda sekali ya. Bahkan kalau kita lihat kinerjanya ya, ada saja yang mengkritik, ada saja yang membandingkannya dengan KDM misalnya ya kan.
tapi Pramono Anung tetap berjalan, ya, kerja sesuai dengan eh, tugas dan tanggung jawabnya. Itu yang Pak Pram kerjakan dan ingin menyelesaikan tugas ini dengan baik, teman-teman. Masalah politik ke depan itu urusan partai dan masyarakat. Saya yakin bahwa Mas Pram ini sosok pemimpin yang mencerminkan persatuan yang sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.